Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan melakukan analisis postur kerja menggunakan metode RULA, Rapid Upper Limb Assessment. Sebelumnya kenalin aku Rahma Lestari dengan NIM 100111282429076 dari kelas IKMB. Nah, metode RULA ini digunakan untuk menilai postur tubuh seseorang saat bekerja, khususnya pada bagian lengan, pergelangan tangan, leher, badan, dan kaki. Pada video kali ini, mari kita bahas langkah demi langkah mulai dari step 1 hingga step 15. Sebelum saya masuk ke pengukuran RULA, saya sudah melakukan pengukuran menggunakan aplikasi Angus terlebih dahulu. Di sini ada potret penjual es teh yang ada di dekat kosan saya yang sedang hendak mengepres minuman. Nah, ini foto sebelum dilakukan pengukuran dan ini foto setelah dilakukan pengukuran. Untuk foto yang pertama ini didapatkan pengukuran upper arm yaitu 88,6 derajat. Nah, untuk pengukurannya itu dilakukan dari bahu sampai ke sini. Selanjutnya untuk foto yang kedua, kita mencari lower arm atau lengan bawah. Pengukurannya dilakukan dari siku sampai ke sini. Hasilnya itu 104,6 derajat. Oke, karena sudah, kita lanjut ke pengukuran dengan menggunakan metode RULA. Bagian A, Arm and Wrist Analysis, analisis lengan dan pergelangan tangan. Untuk step 1, locate upper arm position, posisi lengan atas. Pada step 1 ini, kita menilai apakah lengan berada di bawah bahu, sejajar, atau di atas bahu. Nah, pada gambar ini terlihat jika lengan posisinya seperti ini, sejajar, nilainya itu +1. Dan jika lengan sedikit diangkat ke depan atau ke belakang, sudutnya sekitar 20-45 derajat, maka nilainya 2. Lalu, jika lengan berada pada posisi seperti ini, antara 45-90 derajat, maka nilainya 3. Dan jika lengan dari sini ke atas, sudutnya 90 derajat, maka nilainya itu 4 poin. Nah, berdasarkan pengukuran yang sudah saya lakukan di aplikasi Angulus untuk fotonya, didapatkan bahwa pengukuran upper arm-nya itu 88,6 derajat, yang artinya lengan berada sedikit di bawah bahu dan tidak terlalu terangkat. Menurut tabel RULA, posisi tersebut mendapatkan skor 2. Nah, di sini ada step 1A, adjust atau penyesuaian. If shoulder is raised, jika bahu terangkat maka ditambahkan 1 poin. If upper arm is abduct, jika lengan membuka ke samping atau abduksi, ditambahkan juga 1 poin. If arm is support or person is leaning, jika lengan disanggah atau tubuh bersandar, maka nilainya dikurangi 1 poin. Nah, berdasarkan gambar, tidak ada penambahan atau pengurangan skor, maka total akhir untuk pengukuran upper arm itu 2 poin. Step 2, locate lower arm position, menentukan posisi lengan bawah, yaitu bagian dari siku sampai ke pergelangan tangan. Yang kita lihat ini adalah sudut tekukan pada siku. Nah, pada gambar ini terlihat jika siku tangan kita seperti ini, nggak kelihatan, seperti ini, sudutnya itu antara 60 hingga 100. Lengan bawah berada di dekat tubuh dan tidak terlalu menekuk atau lurus, maka nilainya 1. Nah, lalu jika sudutnya di luar rentang 60-100 derajat seperti ini, kurang lebih seperti ini, terlalu menekuk atau terlalu lurus, maka nilainya itu 2. Maka nilainya itu 2. Pada foto yang sudah saya analisis, yang sudah saya ukur, posisi kerja orang tersebut masih sejajar dengan badan. Jadi tidak ada penambahan skor dan total akhirnya itu tetap 2. Untuk penambahan skor di sini itu if either arm is working across midline or out to side of body. Jika lengan bekerja melintasi garis tengah atau jika lengan bekerja jauh ke samping, maka tambahan +1. Nah, pada yang saya amati, foto itu posisi kerjanya masih sejajar dengan badan, jadi tidak ada tambahan skor, maka poin akhirnya itu 2. Untuk lower arm positionnya itu 2. Jadi kita tulis 2 di sini. Step ketiga, locate worst position,
Menentukan posisi pergelangan tangan. Nah, di step ini kita melihat seberapa besar sudut tekuk pada pergelangan. Pada gambar, jika pergelangan tangannya seperti ini, lurus atau dalam posisi netral, nilainya itu 1. Nah, jika menekuk sedikit seperti ini sekitar 15 derajat, maka nilainya 2. Dan jika menekuk lebih dari 15 derajat baik ke atas maupun ke bawah, maka nilainya itu 3. Nah, maka nilainya itu 3. Pada foto untuk pengukuran locate worst position ini, orangnya bagian pergelangan tangannya itu terlihat sedikit menekuk ke bawah saat ingin menekan mesin. Nah, karena sudutnya itu kurang dari 15 derajat, maka didapatkan poinnya itu 2. Di sini juga ada adjust atau penyesuaian. If worst is bent for midline, jika pergelangan tangan membengkok ke samping ke arah jempol atau radial deviation maupun ke arah kelingking, ular radial deviation tambahkan 1 poin. Nah, dari hasil pengamatan tidak ada deviasi yang berarti sehingga tidak ada penambahan skor. Jadi kita tulis di sini locate worst positionnya itu 2. Selanjutnya step yang keempat, worst twist atau putaran pergelangan tangan. Di sini ada if worst is twisted in mid range, jika posisinya masih di tengah tambahkan 1 poin. If worst is at or near end of range, maka jika berada di posisi ekstrim atau hampir batas gerakan tambahkan 2 poin. Nah, untuk pergelangan tangan nilai worst twist score-nya ini didapatkan nilainya 1 karena rotasinya masih dalam batas tengah atau mid range, dan worst score-nya ini 2 karena posisi tangan masih sedikit menekuk. Jadi kita tulis di sini pada table kita tulis worst score-nya 2 dan worst twist score-nya 1. Step 5, look up posture score in table A. Skor postur A dari table A. Nah, jadi cara kita mengisi step 5 ini, kita harus melihat atau mengisi table terlebih dahulu. Untuk bagian upper arm, ini tabel kita dapatkan upper armnya itu kita dapat tadi 2. Jadi kita lingkari bagian di sini 2. Lalu untuk lower armnya juga dapat 2. Kita isi di bagian lower armnya itu di sini 2. Dan wrist score-nya tadi kita juga dapat 2. Wrist score-nya itu di sini dan wrist score-nya itu 1 di sini. Dan kita tarik garis dari sini ke sini. Didapatkan hasilnya itu 3. Jadi, untuk step 5 ini nilainya 3. Next step nomor 6, add muscle use core. Penggunaan otot. If posture mainly static, it is hold more than 10 minutes or it action repeat occurs 4 times per minute. Jika postur kerja ditahan dalam waktu lama, lebih dari 10 menit atau dilakukan berulang kali lebih dari 4 kali per menit, maka plus 1 poin sebagai beban penggunaan otot. Nah, pada foto, step 6 ini tidak ada tambahan skor karena postur tidak ditahan lama atau beban yang dipegang tidak terlalu berat sehingga nilainya 0. Kita tuliskan 0 di sini. Selanjutnya step 7, add force or load score, gaya atau beban. Pada step ini kita menilai gaya atau beban yang ditangani pekerja. Nah, di sini ada ketentuannya. If load less than 4.4 pounds, jika beban kurang dari 4,4 pound sekitar 2 kg dan dilakukan hanya sesekali, maka nilainya itu 0. Lalu if load 4 to 4 pounds, jika beban di antara 4,4 hingga 22 pound, maka dan dilakukan sesekali, maka nilainya 1 poin. Selanjutnya, if load 4.4 to 22 pounds, jika beban lebih dari 22 poin,
lebih dari 22 pound, lebih dari 10 kg, maka atau ada gerakan berulang atau hentakan tiba-tiba, maka nilainya itu 3 poin. Dan if load 4.4 to 22 pounds static or repeat, jika beban antara 4,4 hingga 22 pound sekitar 2-10 kilo tetapi ditahan lama, statis, atau dilakukan berulang, maka nilainya itu 2 poin. Nah, pada foto, beban yang dipegang itu cukup ringan dengan berat kurang dari 2 kg sehingga tidak ada penambahan skor untuk beban. Jadi kita tulis untuk gaya atau bebannya ini nilainya ini 0. Next, step 8, find row in table C. Skor akhir lengan dan pergelangan tangan. Nah, untuk step 8 ini kita tentukan dengan menjumlahkan semua poin dari langkah sebelumnya. Step 5 sampai 7. Step 5-nya 3 ditambahkan step 6-nya 0 ditambah step 7-nya 0, maka didapatkan hasil untuk step 8 ini ialah 3. Nah, nilai ini nanti kita masukkan ke tabel C. Tabel C ini kita masukkan karena kita ketahui tabel C-nya ini 3, jadi kita isi di tabel C wrist or arm score-nya itu 3. Oke. Next, pada bagian B, neck, trunk, and leg analysis. Analisis leher, badan, dan kaki. Step 9, locate neck position, posisi leher. Nah, pada step ini kita menilai sejauh mana leher menunduk, mengadah, atau berputar. Semakin besar sudut atau gerakan leher dari posisi netral, maka skor resikonya semakin tinggi. Nah, di sini ada gambar jika posisi kepalanya tegak lurus seperti ini, 0 sampai 10 derajat, maka nilainya itu 1. Dan jika posisi kepala sedikit menunduk sedikit seperti ini, kisaran sudut 10 sampai 20 derajat, nilainya 2. Dan jika posisi kepalanya menunduk seperti ini lebih dari 20 derajat, maka nilainya 3. Dan jika posisi kepala menada atau ekstensi, maka nilainya itu 4. Nah, pada step 9 ini berdasarkan foto terlihat bahwa kepala orangnya itu sedikit menunduk sekitar 15 hingga 20 derajat. Nah, berdasarkan tabel, posisi ini mendapatkan skor 2 poin. Di sini juga step 9A, adjust atau penyesuaian. If neck is twisted, jika leher berputar, nilainya 1. If neck is side bending, jika leher miring ke samping, nilainya itu 1. Nah, berdasarkan pengamatan saya, tidak terlihat adanya perputaran atau kemiringan leher ke samping, sehingga tidak ada penambahan skor. Jadi total skor akhirnya itu adalah 2. Jadi kita tuliskan di step 9 ini hasilnya itu 2. Next, step 10, locate trunk position atau posisi badan. Nah, langkah ini menilai apakah posisi badan atau punggung kita tegak, sedikit condong ke depan, atau membungkuk. Di sini ada gambar terlihat jika posisi badan kita tegak lurus 0 derajat, maka nilainya adalah 1. Dan jika posisi tubuh kita sedikit condong ke depan 0 sampai 20 derajat, maka nilainya itu 2. Dan jika posisi tubuh membungkuk sedang 20 sampai 60 derajat, itu nilainya 3. Dan jika posisi tubuh kita sangat membungkuk lebih dari 60 derajat, maka nilainya itu 4. Nah, pada step 10 ini berdasarkan pengamatan dari foto, terlihat bahwa bagian badan terlihat condong ke depan sekitar 10 hingga 20 derajat. Nah, didapatkan skornya itu 2. Di sini juga ada step 10A, adjust. If trunk is twisted, jika badan berputar, nilainya itu ditambahkan 1. If trunk is side bending, jika badannya miring ke samping, maka nilainya juga ditambahkan 1. Nah, pada foto tidak ada perputaran badan atau kemiringan badan ke samping, yang berarti tidak ada tambahan skor. Total akhir untuk locate trunk position ini ialah 2. Kita tuliskan di sini 2. Step 11 yaitu legs, posisi kaki. Langkah ini untuk menilai posisi kaki. Di sini ada ketentuan, if legs and feet are support. Jika kaki dan telapak kaki menopang tubuh dengan baik, maka skornya itu 1.
If not, jika tidak stabil atau tidak mendapat penopang, maka skornya itu 2. Nah, pada foto, kedua kaki terlihat menopang tubuh dengan baik dan berdiri stabil di permukaan lantai. Maka pada tabel kita isi skornya itu 1. Kita tulis 1. Nah, untuk step 12, look up posture score in table B. Skor postur B, pada step ini nilai dari leher, badan, dan kaki dikombinasikan di tabel B untuk mendapatkan postur B. Nah, ini tabelnya kita lihat. Untuk neck posture kita dapat tadi itu nilainya 2, kita lingkari bagian 2. Dan untuk trunk posture score itu kita dapatkan 2 juga. Lalu legsnya kita tadi kita dapatkan 1, kita lingkari 1. Nah, setelah itu kita tarik garis dan dapatlah titiknya itu di angka 2. Jadi nilai dari step 12 ini hasilnya 2. Kita tuliskan 2 di step 12. Next, step 13, add muscle use core, penggunaan otot. Sama seperti yang sebelumnya, jika postur ditahan lama atau dilakukan berulang, maka tambahkan plus 1 poin. Nah, pada step 13 ini, berdasarkan foto, tidak ada tambahan skor karena postur tidak ditahan lama atau gerakan tidak dilakukan secara berulang dengan cepat. Oleh karena itu, nilai untuk add muscle score step 13 ini 0. Kita tuliskan 0. Selanjutnya itu ada step 14, add force or load score, gaya atau beban. Nah, ini sama seperti sebelumnya, jika beban yang ditangani ringan tidak perlu tambahan skor, namun jika lebih berat atau dilakukan berulang bisa mencapai 3 poin. Nah, pada foto terlihat bahwa beban kerjanya itu ringan sehingga tidak ada penambahan skor atau nilainya 0. Kita tulis step 14 itu nilainya 0. Step terakhir, find column in table C, skor akhir leher, badan, dan kaki. Untuk step 15 ini kita jumlahkan semua poin dari langkah sebelumnya. Step 12 sampai 14, yang mana 2 tambah 0 tambah 0. Didapatkan hasil akhirnya itu 2. Untuk step 15 ini hasil akhirnya itu 2. Nah, hasil akhir 2 ini kita gunakan untuk menentukan kolom C, kolom pada tabel C. Kita gunakan untuk kolom pada tabel C. Nah, di sini kita amati lagi tabel C yang sudah kita isi bagian words atau arm score-nya. Nah, kita dapat tadi bahwa neck-nya itu 2. Maka kita isi di sini neck-nya 2. Kita tarik garis lagi dari neck dari 3 ke 2. Nah, didapatkanlah di sini final score-nya itu adalah 3. Nah, final score-nya itu 3. Berdasarkan keterangan, skor 3 sampai 4 itu further investigation change may be need. Maksudnya, nilai 3-4 ini menunjukkan bahwa postur kerja tergolong perlu penyelidikan lebih lanjut dan mungkin memerlukan perubahan kecil pada posisi kerja atau peralatan. Artinya, secara umum, postur tubuh masih bisa diterima untuk sementara. Namun, jika dilakukan dalam waktu lama tanpa variasi, dapat meningkatkan risiko kelelahan atau ketegangan pada bahu dan punggung. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan penyesuaian ringan seperti memperbaiki ketinggian meja, posisi alat, atau memberikan waktu peregangan singkat. Oke, mungkin itu saja untuk pengukuran rula saya. Saya akhiri. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.